Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi kuadrat bagian yang ketiga. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar menggambar grafik fungsi kuadrat jika A positif dengan bantuan tabel, kemudian dilanjutkan menggambar grafik fungsi kuadrat jika A bernilai negatif tetap dengan bantuan tabel. Nah, sekarang masih fungsi kuadrat, tetapi di sini tujuan pembelajarannya adalah dapat menentukan pembuat nol fungsi. Yang kedua, dapat menentukan persamaan sumbu simetri. Ketiga, dapat menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum di sini ada 2. Jika A tadi bernilai positif, grafik membuka ke atas, maka akan terdapat nilai minimum. Tetapi jika A bernilai negatif, grafik membuka ke bawah, akan terdapat nilai maksimum. Jadi maksimum dan minimumnya tergantung dari nilai A-nya tadi. Yang keempat, dapat menentukan koordinat titik balik suatu fungsi kuadrat. Nah, kita lihat gambar yang ada. Gambar ini sudah ada di video pembelajaran beberapa minggu yang lalu. Kalian amati yang saya beri tanda merah di angka, artinya memotong sumbu X pada angka negatif 3 dan 1. Nah, itulah yang disebut dengan pembuat nol. Jadi pembuat nol itu adalah perpotongan grafik terhadap sumbu X. Ya. Jadi pembuat nol itu adalah perpotongan grafik terhadap sumbu X. Nah, nanti kita akan mencari pembuat nol ini tanpa harus menggambar, tapi kita menggunakan rumus. Yang kedua, sumbu simetri. Saya beri warna kuning. Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi menjadi 2 sama. Jadi, sumbu simetri adalah garis yang membelah grafik fungsi menjadi 2. Kebetulan di sini garis kuning itu pada X sama dengan negatif 1. Jadi sumbu simetrinya adalah negatif 1. Lambangnya sumbu simetri adalah X. Ya. Kalau tadi pembuat 0 yaitu X sama dengan negatif 3 dan 1. Sedangkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Kemudian yang saya beri tanda hijau, yang saya lingkari, yang saya beri tanda hijau, lingkar merah, tandanya hijau, itu adalah koordinat titik balik. Ya, jadi koordinat titik balik. Kalau Y-nya itu pada angka negatif 4 sebagai nilai minimum, tadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1, maka koordinat titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Kita lanjutkan. Nah, tentukan pembuat nol fungsi. Tentukan pembuat nol fungsi dari fx sama dengan e kuadrat tambah 2x kurangi 3. Cara menentukan pembuat nol fungsi adalah fungsinya tadi, jadi fx tadi disama dengankan 0 dulu, kemudian difaktorkan.
kamu sudah saya ajari memfaktorkan beberapa minggu yang lalu, jadi topik sebelumnya, mencari himpunan penyelesaian. Jadi E kuadrat ditambah 2X kurangi 3 sama dengan 0, difaktorkan menjadi X tambah 3 kali X kurangi 1 sama dengan 0, maka X tambah 3 sama dengan 0, X-nya ketemu negatif 3, atau X kurangi 1 sama dengan 0, X-nya ketemu 1. Jadi seperti di gambar tadi harus sama. Pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Contoh berikutnya, menentukan persamaan sumbu simetri dari fungsi yang sama. Ya, saya buat fungsinya sama seperti contoh beberapa minggu yang lalu. Untuk mencari persamaan sumbu simetri, kita menggunakan rumus X sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, ini rumusnya. Dari fungsi yang ada, itu diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 3. Maka masing-masing substitusikan ke dalam rumus yang ada. X sama dengan negatif B per 2 kali A. Negatif B-nya tadi berapa? 2 per 2 kali A. A-nya tadi 1. Sehingga di situ menjadi X sama dengan negatif 2. Dari sini X sama dengan negatif 2 per 2. Ini hasilnya sama dengan negatif 1. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang menentukan nilai optimum. Nah, karena tadi di sini A-nya bernilai positif, maka yang kita cari adalah nilai minimumnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, nilai optimum ada 2, bisa minimum, bisa maksimum. Di sini akan kita temukan nilai minimum karena nilai A-nya 1, bernilai positif. Nah, ini. Maka akan kita temukan nilai minimum. Yang mana rumus mencari nilai optimumnya adalah ini. Nah, Y sama dengan D per negatif 4A. Yang mana D itu adalah diskriminan, rumusnya adalah B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. Nah, kita masukkan, kita substitusikan masing-masing angkanya pada rumus. Y sama dengan B kuadrat. B-nya tadi 2, dikuadratkan. Kurangi, punyanya rumus, 4 kali, A-nya 1, C-nya negatif 3. Per negatif 4 kali A-nya 1. Sehingga 2 kuadrat sama dengan 4. Negatif kali negatif, di sini ada negatif-negatif. Ini dengan ini hasilnya positif. 4 kali 3, 12. Per negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Ini ke sini berarti Y sama dengan 4 tambah 12, 16. Per negatif 4. Nih. Hasilnya di sini. Ini adalah nilai minimumnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Pelan-pelan mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? Koordinat titik balik. Koordinat titik balik tadi berasal dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi untuk koordinat titik balik itu rumusnya adalah X, Y, yang mana X-nya didapat dari sumbu simetri, Y-nya dari nilai optimum. Karena tadi kita sudah menghitung sumbu simetri dan nilai optimum, maka koordinat titik baliknya tinggal menuliskan aja.
tadi sumbu simetrinya adalah negatif 1, nilai optimumnya adalah negatif 4, maka koordinat titik baliknya adalah negatif 1, negatif 4. Yang digambar tadi saya beri nokta warna hijau tadi. Oke ya anak-anak, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Walaupun kondisinya tetap seperti ini, kalian harus semangat. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.